di mana Pak Jokowi ini setelah bekerja keras selama 10 tahun, banyak prestasi yang beliau sudah lakukan. Benar. Burung Garuda dengan sayap membentang yang merupakan sebuah istana kepresiden, presiden nanti dalam IKN itu yang akan mewarnai di mana dunia akan menoleh ke ibu kota negara nantinya apabila ini betul-betul terwujud dengan semangat juang, dengan secara jalan. Pak Jokowi menginginkan penggantinya adalah orang yang betul-betul mau meneruskan pembangunan yang telah mulai tumbuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di channel Mister Puisi. Tepuk tangan. Nah, kita kembali lagi di channel Mister Puisi untuk membahas berbagai hal. Nah, kali ini kita akan membahas kembali mengenai perkembangan politik. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi. Karena hal tersebut juga bisa mendukung kami untuk menciptakan konten-konten yang menarik ke depannya dan yang pastinya positif, tidak mengandung hoak, dan juga bermanfaat bagi semuanya. Nah, kali ini kita akan kembali membahas perkembangan politik. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mister Puisi. Halo Mister Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semangat seperti biasanya? Selalu baik, kabarnya baik juga, kemudian kesehatan baik, kemudian apalagi yang baik, seluruhnya harus baik. Demikian juga perkembangan politik di negeri juga harus baik. Tidak terjadi disharmoni di antara kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan bersama menuju Indonesia emas nantinya akan terwujud dengan baik. Oke, di awal saja sudah luar biasa ya Mister Puisi. Memang Mister Puisi selalu bersemangat ya untuk membahas berbagai macam hal. Tentunya seperti yang saat ini kita akan bahas yaitu mengenai perkembangan politik. Dan kali ini kita akan membahas yaitu apa sih yang akan menjadi legacy dari Bapak Jokowi setelah selesai menjabat nanti. Nah, Mister Puisi, kan sederet keberhasilan yang dimiliki oleh Bapak Jokowi selama kepemimpinannya, mulai dari pengendalian COVID-19 kemarin, terus stabilisasi ekonomi, hingga mewujudkan infrastruktur yang merata. Berhasil juga dilakukan oleh Bapak Jokowi selama masa jabatannya, Mister Puisi. Nah, kali ini Mister Puisi ada satu pertanyaan nih. Apa sih yang akan menjadi legacy dari Bapak Jokowi setelah selesai menjabat ke depannya seperti itu? Nah, ini untuk menciptakan sebuah legacy di mana Pak Jokowi ini setelah bekerja keras selama 10 tahun, banyak prestasi yang beliau sudah lakukan. Benar. Kemudian beliau itu ingin mempunyai legacy di negeri yang kita cintai ini. Setelah meninggalkan ataupun setelah Pak Jokowi nanti sudah tidak menjadi presiden lagi. Setelah 10 tahun mengabdi, tidak mudahlah untuk membuat seorang Pak Jokowi itu menjadi orang yang mempunyai legacy di negeri yang kita cintai ini. Legacy apa sih yang terus dicari, kemudian terus untuk dikejar oleh Pak Jokowi sehingga apa yang telah dibangun tidak sia-sia. Nah, kalau zaman dahulu kala bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini betul-betul dijiwai oleh semangat perjuangan Soekarno dengan pemimpin-pemimpin agama sangat solid saat itu, sehingga terjadilah kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, saat ini seperti kita ketahui bahwa Bung Karno sendiri mempunyai legacy yang luar biasa. Apa legasinya? Bapak Soekarno adalah proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kemudian setelah itu presiden kita yang kedua, Bapak Presiden Soeharto, juga mempunyai legasi, meninggalkan sejarah juga bahwa Bapak Soeharto telah mempunyai legasi sebagai bapak pembangunan bangsa. Ya. Nah, bagaimana pada saat itu setelah beliau mengambil alih kekuasaan, kemudian dalam keadaan ekonomi yang carut marut, sehingga dengan perjuangan dan kapasitas yang dimiliki oleh Bapak Soeharto dalam 30 tahun Indonesia berkembang sangat pesat. Sehingga legasi yang dimiliki oleh Pak Harto adalah beliau adalah bapak pembangunan. Setelah itu belum ada lagi presiden yang mempunyai legasi. Bapak SBY, Gus Dur, dan mungkin Ibu Megawati. Nah, sekarang ini saatnya Bapak Jokowi ingin mempunyai sebuah legasi yang belum pernah akan terjadi apabila hal ini tidak diteruskan oleh pemimpin bangsa yang berikutnya. Untuk itulah Pak Jokowi dengan berjuang secara keras inginlah legasi yang akan dibuat oleh Pak Jokowi ini betul-betul terwujud. Apakah legasinya adalah sebuah mahakarya yang telah direncanakan oleh Bapak Jokowi sendiri, itu untuk memindahkan ibu kota negara yang dinamakan ibu kota Nusantara. Begitu megah, burung Garuda dengan sayap membentang yang merupakan sebuah istana kepresiden, presiden nanti dalam IKN itu, yang akan mewarnai di mana dunia akan menoleh ke ibu kota negara nantinya apabila ini betul-betul terwujud. Kalau ini terwujud, maka legasi Bapak Jokowi adalah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Itulah perjuangan tidak mudah. Nah, kalau ada nantinya presiden yang tidak mau meneruskan perjuangan yang telah dibuat oleh Pak Jokowi sendiri, yaitu untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, maka legasi Bapak Jokowi ini akan tidak mungkin terwujud. Memang kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Bapak Jokowi jauh lebih masif bila kita bandingkan dengan misalnya Pak SBY, ya, infrastruktur jalan, pelabuhan, airport, dan lain-lain. Sangat masif. Sehingga ini bukan merupakan legasi daripada Bapak Jokowi sendiri. Karena infrastruktur yang begitu pesat dulu sudah dikerjakan oleh Bapak Soeharto sendiri. Sehingga beliau mempunyai legasi adalah Bapak Pembangunan. Nah, bagaimana caranya Pak Jokowi untuk mewujudkan dan mempunyai legasi di negeri yang kita cintai ini? Dengan semangat juang, dengan secara jalan, Pak Jokowi menginginkan penggantinya adalah orang yang betul-betul mau meneruskan pembangunan yang telah mulai tumbuh, kemudian yang sudah mulai dibangunnya ibu kota negara di Kalimantan itu. Kalau kita lihat bahwa cita-cita Pak Jokowi untuk melakukan upacara 17 Agustus nanti pada tahun 2024, rasa saya sangat sulit sekali terwujud. Karena apa? Kita lihat, kita banyak meneliti, mengamati pembangunan IKN ini memang sangat pesat, tetapi tidak memungkinkan mampu dibangun selama 2 tahun untuk langsung memindahkan ibu kota di Kalimantan. Untuk itu perlulah perjuangan yang sangat ketat. Perlulah mencari pengganti presiden yang mau meneruskan IKN khususnya.
Saya yakini bahwa yang paling memungkinkan untuk meneruskan IKN ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Oke. Nah, ini ya keyakinan saya. Iya. Nah, tetapi untuk Pak Ganjar, ya memang beliau mengatakan bahwa kita akan meneruskan semua apa yang telah dibangun oleh Bapak Jokowi. Ya. Tetapi kita nggak tahu dalam perjalanan Pak Ganjar karena mereka adalah petugas partai. Kita nggak tahu. Itu yang akan menjadi tanda tanya untuk kita semua. Ya. Untuk itulah Malia bersama-sama berjuang dan berdoa sehingga ibu kota negara itu betul-betul bisa terwujud dan bisa pindah ke Kalimantan. Yeah. Seperti yang kita ketahui, pembangunan sangat masif. Yeah. Kenapa demikian? Ibu kota negara inilah mulainya peradaban baru bangsa Indonesia untuk menuju teknologi yang lebih tinggi dan lebih beradab dan lebih maju di tahun emas 2045 yang akan datang. Ya. Gitu loh. Oke. Nah, Mr. Visi tadi juga sudah mengatakan ya bahwa pembangunan IKN ini masih terbilang cukup kecil ya Mr. Visi, belum terlalu luas sekali pembangunannya. Nah, tadi juga Mr. Visi bilang bahwa ada kemungkinan untuk IKN ini menjadi legacy dari Bapak Jokowi, yaitu ketika ada yang melanjutkan. Nah, ini menjadi pertanyaan nih Mr. Visi. Apakah ada yang mau melanjutkan meskipun ada di perkataan yang mengatakan bahwa ya saya siap melanjutkan begitu, tapi apakah mungkin ketika sudah dilanjutkan itu akan menjadi legacy dari Bapak Jokowi sendiri? Kita tahu sendiri bahwa sampai hari ini kegiatan politik semakin bertambah dinamis. Iya. Dan semakin fluktuatif. Ya, benar sekali. Naik turun di antara ketiga calon presiden ini sungguh-sungguh membuat kita merenung-renung siapa sih yang akan menjadi presiden Republik Indonesia 2024 yang akan datang. Tetapi saya yakini bahwa Pak Prabowo apabila menjadi presiden RI pasti akan mampu dan mau meneruskan sebagai ibu kota negara yang masa depannya lebih baik daripada ibu kota negara yang ada saat ini. Oke. Mengapa begitu? Karena apa? Kita lihat bahwa di Jakarta saat ini udah penuh sesak. Iya. Karena desain perencanaan ibu kota negara ini tidak sustainable. Iya. Kurangnya pohon-pohonan, banyak beton di mana-mana, sehingga menyebabkan kemacetan yang akan terus-menerus, di mana permukaan tanah juga makin menurun. Iya. Sedangkan di Kalimantan betul-betul didesain sebuah ibu kota eco-friendly, di mana kemungkinan kurang lebih 35% ada merupakan penghijauan. Sehingga apa yang akan terjadi di IKN itu mampu membuat negara kita akan lebih maju lagi, lebih hijau lagi. Sehingga inilah cita-cita Bapak Jokowi dan beserta jajaran kabinetnya untuk mewujudkan IKN ini dengan tepat waktu. Memang kalau membuat ataupun memindahkan sebuah kota tidak bisa dibangun dalam 5-10 tahun. Iya. Ini bisa membutuhkan 30-40 tahun. Nah, yakinlah kalau kita mau maju, semua masyarakat pasti mendukung pembangunan IKN ini terus dilanjutkan siapapun yang memimpin negeri yang kita cintai. Iya. Nah, itulah terjadi saat ini. Iya. Oke, kalau dari pandangan Mr. Puisi kan Bapak Prabowo ya Mr. Puisi. Dari segi penilaian Mr. Puisi sendiri sebagai penyimak politik, mengapa Mr. Puisi bisa mengatakan bahwa Bapak Prabowo yang akan bisa melanjutkan IKN ini? Padahal kan ada calon-calon lainnya begitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Prabowo ini juga seorang pengusaha. Yeah. Di mana potensi Kalimantan ini juga sangat besar untuk dikembangkan. Dan Bapak Prabowo justru juga punya usaha di sana. Nah, makanya sekarang terjadilah perebutan untuk
siapa yang bisa mendekati Pak Jokowi, dialah yang akan menjadi presiden RI yang akan datang. Yeah. Karena approval rating daripada Pak Jokowi sampai saat ini melebihi 80%. Yeah. Tidak usah Pak Jokowi, Gibran aja sama Kaisang aja menjadi rebutan orang-orang untuk didekati, sehingga minimal bisa mengendorse minimal 5-20%. Iya. Apabila Kaisang ataupun Gibran mendukung salah satu calon presiden. Apalagi Pak Jokowi sendiri. Tapi yakinlah, makin cepat dipilihnya, ditentukannya wakil presiden, makin kelihatan dengan terang benderang siapa sih yang akan menjadi presiden Republik Rusia di tahun 2024 yang akan datang. Ya. Betul. Oke, ya luar biasa ya Mr. Puisi, karena memang kepercayaan masyarakat pun sampai saat ini masih berada pada Bapak Jokowi sendiri ya Mr. Puisi, dan juga memang banyak juga masyarakat Indonesia yang masih mendambakan untuk Bapak Jokowi lanjut kembali ke pemilihan berikutnya. Namun kan hal tersebut mungkin cukup sulit ya Mr. Puisi. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya, dan kita sudah banyak membahas untuk perbicaraan kali ini, dan tentunya nanti kita akan banyak kembali membahas hal-hal yang positif, dan diingatkan kembali bahwa channel Mr. Puisi selalu memberikan informasi yang positif, tidak mengandung hoak, dan yang pastinya tidak pernah memihak siapapun. Jadi buat teman-teman di rumah, selalu dukung channel Mr. Puisi untuk memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.